Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis quick ratio dan total asset turnover terhadap debt to equity ratio atau DER. Beranggotakan saya Debbie Indiarto, NIM akhir 131. Kemudian ada Sevilia Bintang Azahra, NIM akhir 125. Meme Melani, NIM akhir 127. Faris Fawas, NIM akhir 128. Naufal Kurniawan, NIM akhir 129. Fania Arumesya, NIM akhir 130. Dan Muhammad Rafi Surya Nugraha, NIM akhir 133. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi keuangan salah satu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada pengertian struktur modal. Struktur modal menurut Sutrisno adalah imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Menurut Halim, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai investasi dan operasi perusahaan. Perkenalkan, saya Meme Melani dengan NIM akhir 1127. Di sini saya akan membahas mengenai komponen struktur modal. Nah, jadi struktur modal itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada modal sendiri dan juga modal asing atau hutang jangka panjang. Kita akan membahas dulu struktur modal yang pertama, yaitu modal sendiri. Jadi modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan ditanamkan untuk waktu yang tidak tertentu. Nah, modal sendiri itu ada beberapa komponen lagi, yaitu yang pertama ada modal saham. Nah, modal saham ini terbagi menjadi dua, yaitu ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa itu bentuk modal jangka panjang yang ditanamkan oleh investor dan memiliki hak atas dividen serta potensi risiko kerugian. Sedangkan saham preferen adalah saham dengan prioritas pembagian dividen lebih dahulu sebelum saham biasa. Lalu selanjutnya, komponen modal sendiri yang kedua itu ada laba ditahan, yaitu sisa keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen namun digunakan kembali untuk operasional dan pengembangan usaha. Pada bagian selanjutnya saya akan membahas struktur modal yang kedua, yaitu ada modal asing atau hutang jangka panjang. Nah, modal asing atau hutang jangka panjang ini adalah hutang yang jangka waktunya itu panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Contohnya ada pinjaman obligasi. Nah, pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, di mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 3 rasio keuangan yang digunakan dalam analisis struktur modal. Nah, yang pertama itu ada quick ratio. Jadi, quick ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Biasanya menggunakan aset lancar yang paling liquid. Lalu yang kedua itu ada total asset turnover. Total asset turnover ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka semakin efisien juga perusahaan mengelola asetnya dalam mendukung kegiatan operasional. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini ada debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasionalnya dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio ini mencerminkan struktur permodalan serta risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Surya Nugraha dengan NIM 23500911133
Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan atau profil perusahaan. PT Kereta Api Indonesia didirikan pada tahun 1945. PT Kereta Api Indonesia merupakan BUMN yang mengelola transportasi kereta api di Indonesia. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia layanan angkutan massal, termasuk kereta komuter dan jarak jauh, serta berperan dalam pengembangan infrastruktur rel nasional. Yang kedua ada PT Kalbe Farma, berdiri sejak tahun 1966. PT Kalbe Farma adalah perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memperoleh obat-obatan, suplemen kesehatan, dan produk nutrisi, serta telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1991. Yang ketiga ada PT Pupuk Indonesia, didirikan pada tahun 1959. PT Pupuk Indonesia merupakan BUMN yang bergerak di industri pupuk dan kimia. Perusahaan ini memegang peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui produksi dan distribusi pupuk berkualitas. Yang keempat ada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia berdiri pada tahun 1856 sebagai perusahaan telekomunikasi milik negara. Sejak 1995, perusahaan ini telah menjadi entitas publik dan menjadi penyedia layanan telekomunikasi internet dan digital terbesar di Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir ada PT Nippon Indosari, beroperasi sejak tahun 1995. PT Nippon Indosari adalah produsen roti yang terkenal di Indonesia. Perusahaan ini telah merantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010 dan menjadi pemimpin pasar produk roti kemasan. Berikutnya saya akan membahas rasio keuangan 5 perusahaan. Ada PT Kereta Api Indonesia, PT Kalbe Farma, PT Pupuk Indonesia, PT Telkom Indonesia, dan PT Nippon Indosari Korpindo. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, mencangkup quick ratio dengan perhitungan current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Yang kedua ada total asset turnover dengan perhitungan net sales dibagi total sales. Yang terakhir ada debt to equity ratio dengan cara perhitungan total debt dibagi equity. Yang pertama ada quick ratio. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek. Contohnya PT Kalbe Farma dan PT Nippon Indosari menunjukkan quick ratio yang tinggi, menandakan likuiditas kuat, sementara PT Kereta Api Indonesia dan PT Telkom cenderung lebih rendah, perlu perhatian khusus. Yang kedua ada total asset turnover. Total asset turnover mencerminkan efisiensi penggunaan aset. Contohnya PT Nippon Indosari unggul dengan nilai tertinggi, menunjukkan efektivitas dalam menghasilkan pendapatan. Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia dan PT Kereta Api memiliki rasio rendah, mengidentifikasikan ruang untuk peningkatan efisiensi. Yang terakhir, ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio menunjukkan struktur modal contohnya PT Kalbe Farma memiliki rasio yang sangat rendah, artinya minim utang. Sebaliknya, PT Kereta Api Indonesia memiliki rasio yang tinggi, menandakan ketergantungannya pada pendanaan utang yang beresiko. Dari analisis ini terlihat keragaman kinerja keuangan antar perusahaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Noval Kurniawan dengan NIM akhir 129. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi linear berganda, serta menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari beberapa perusahaan. Selanjutnya, ada hasil persamaan regresi. Hasilnya adalah DER sama dengan 1,51242757 min 0,50163367 quick ratio min 0,007056519 total asset turnover, yang artinya setiap ada peningkatan RP1 quick ratio maka DER akan menurun sebesar
Rp 0,5016 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Lalu setiap ada peningkatan 1 kali total aset turnover, maka DER akan menurun sebesar 0,0070 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Fawas dengan NIM belakang 1128. Di sini saya akan membahas hipotesis parsial, di mana hasil hipotesis parsial menginterpretasikan menurut hasil uji regresi pada tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 0,0011, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diinterpretasikan bahwa H kosong ditolak atau adanya pengaruh antara quick ratio X1 terhadap struktur modal DER Y. Menurut hasil uji regresi pada tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 0,9577, lebih besar dari 0,05. Maka dapat diinterpretasikan bahwa H kosong gagal ditolak atau tidak ada pengaruh antara total aset turnover X2 terhadap struktur modal DER Y. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Sevilia Bintang dengan NIM akhir 125. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis simultan, di mana hipotesis simultan ini untuk mengukur seberapa pengaruhnya kedua variabel X terhadap Y, yaitu quick ratio dan total asset turnover terhadap debt to equity ratio. Untuk hipotesisnya, H0 yaitu quick ratio dan total asset turnover secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap debt to equity ratio, dan H1-nya atau HA-nya yaitu quick ratio dan total asset turnover secara bersama-sama berpengaruh terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan hasil dari tabel di atas, di mana yang telah kelompok kami temukan untuk tabel ANOVA-nya, nilai F hitung sebesar 11,1922 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0004. Nah, nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 atau 5% dari deviasinya. Artinya bahwa H0 ditolak atau quick ratio dan total asset turnover secara bersama-sama berpengaruh terhadap debt to equity ratio. Lalu yang selanjutnya ada nilai koefisien determinasi, di mana nilai ini ditujukan untuk melihat seberapa persen pengaruh variabel X terhadap Y. Karena variabel X-nya ada 2, di sini kita melihat dari output R-square-nya, di mana output yang diperoleh sebesar 0,5043, atau bisa kita artikan bahwa pengaruh variabel bebas yaitu quick ratio dan total asset turnover terhadap variabel terikat yaitu debt to equity ratio sebesar 50,43%. Sedangkan sisanya yaitu 49,57% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel. Perkenalkan, saya Funimation dengan NIM akhir 1130. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan hasil uji parsial, pengaruh quick ratio terhadap struktur model debt to equity ratio DER sebesar 0,0011 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diinterpretasikan bahwa adanya pengaruh antara quick ratio X1 terhadap struktur modal DER Y. Lalu, pengaruh total asset turnover X2 terhadap struktur modal debt to equity ratio DER sebesar 0,9577 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada pengaruh antara total asset turnover X2 terhadap struktur modal DER Y. Kemudian, berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh nilai F
terhitung sebesar 11,1922 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0004. Nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Artinya bahwa HO ditolak atau quick ratio dan total asset turnover secara bersama-sama berpengaruh terhadap DER. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.